subscribe to my channel, and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari channelnya Pos Bakum, yang mana Pos Bakum biasanya menyajikan suguhan-suguhan yang memang tidak terkonfirmasi oleh yang lain. Biasanya kita datang ke pengadilan agama, pengadilan negeri membantu masyarakat, dan kali ini kita adakan podcast untuk bisa bercengkrama lebih jauh dengan masyarakat. Mungkin diadakannya podcast kali ini sekarang lebih unik gitu, karena memang kita mengenal anak remaja yang memang kenakalan remaja lah. Yang disebut kenakalan remaja banyak yang biasa terjadi di jalanan, terus terjadi lagi di tempat-tempat apa. Dan sekarang kita akan menghadirkan salah satu narasumber kita, salah satu tokoh kita yang memang dia berkecimpung di dua wilayah. Mungkin satu wilayah Cibalong, yang kedua wilayah Kecamatan Parungponteng. Dia memegang sebagai ketua ormas dari Briges di dua wilayah tersebut. Dan mungkin kurikulum PT-nya dia dulunya memang dia juga merasakan hidup di jalanan. Jadi dia kembali ke ormas, dia kembali mengolah anak-anak gara-gara dia tidak mau anak-anak yang sekarang terjerumus di hal yang pernah dia alami. Dan seperti biasa kita sambil ngerokok sambil ngopi biar lebih enak. Kita sudah mendatangkan salah satu narasumber dari Ketua Ormas Briges Kecamatan PAC Cibalong, dan juga di situ di dalamnya ada Kecamatan Parungponteng. Ajang, sehat Ajang? Alhamdulillah sehat. Gimana sekarang aktivitasnya Ajang? Alhamdulillah baik. Parungponteng sareng Cibalong alhamdulillah baik, anak-anak juga keadaan baik sekarang. Fokus semacam membantu ke masyarakat, terus membantu kebencanaan model gempa apapun juga gitu, alhamdulillah Kompak gitu ya? Iya alhamdulillah. Berarti gitu. sekarang mah kondusif lah gitu untuk Kecamatan Cibalong, Parungponteng semuanya kondusif. Ya mungkin kita akan sodorkan beberapa pertanyaan kepada beliau, karena memang maraknya mungkin sudah banyak ya anak-anak yang terjerumus di dalam hal yang sifatnya arogansi lah ya. Yang sifatnya arogansi seperti yang tawuran, seperti mudah-mudahan lah di Cibalong Parungponteng mah kondusif gitu, selamanya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak juga kondusif gitu aja ya. Untuk sekarang mungkin anak-anak masih kompak, banyak yang kumpul-kumpul aja. Alhamdulillah sekarang anak-anak kan setiap hari malam minggu adalah sedikit, tapi kan yang penting jaga ke mitra masyarakat gitu ya, jangan meresahkan masyarakat. Yang penting kan kompak, selalu kompak ada kopdar lah zaman mah situ kopdar gitu. Terus anak-anak kan biasanya paling susah tuh mendisiplinkan anak-anak aja ya. Dari apalagi ini dua kecamatan biasanya terbentur dengan egonya masing-masing gitu aja. Jadi di situ Ajajang yang mengikuti ke anak-anak atau anak-anak harus mengikuti Ajajang? Sosok pimpinan seperti Ajajang itu sosoknya yang seperti apa gitu? Ya kalau aku kan gini sifatnya, kan anak-anak maunya gimana gitu, aku ngikuti dulu anak-anak maunya gimana. Kalau jalurnya jelek di mata masyarakat, saya bisa melarang gitu. Tapi kan kalau posisinya jelek di mata masyarakat kan gak enak gitu, kayaknya jelek. Terus kalau baik mah silahkan lah bawa gitu ya. Saya kan udah diharuskan, diluruskan sama anak-anak gimana biar posisinya biar enggak merasakan masyarakat. Makanya aku sering koordinasi lah, sering kumpul, sering banyak bicara sama anak-anak gitu. Alhamdulillah Parungponteng sareng Cibalong alhamdulillah kondusif ya. Jadi semuanya Ajajang ini di sini berdiri sebagai filter gitu ya. Remnya. Jadi kalau misalkan anak-anak masih di bidang atau berperilaku di wilayah yang sifatnya
apa namanya yang sifatnya positif, Ajajang mengikuti alur anak-anak. Ya. Tapi kalau sudah menjurus ke arah yang negatif, Ajajang di situ menjadi filter buat Ya. anak-anak juga. Iya, gitu. iya betul, betul. Jadi remnya lah gitu Ya. buat anak-anak. Ya. Ya bagus-bagus seperti itu Ajang, karena memang sekarang seperti malam minggu gitu kan keluyuran nggak jelas gitu. Ya, Lebih baik betul. ya kita yang kondusifkan, kita kumpulin anak-anak tersebut. Ya. Yuk dalam kopdar kita kumpulin anak-anak gitu. Tapi kalau misalkan dari ADART kan Briges itu udah jelas ya Iya, ya. ada. Karena memang sekarang sudah bukan lagi menjadi klub atau apa, Iya. sekarang mah sudah menjadi ormas gitu kan. Jadi sudah jelas ADART-nya. Dulu sih saya pribadi memandang Briges itu wah anjir. Ini geng motor nih Iya. gitu kan. Karena memang kalau baca sejarah juga itu kan di Bandung gitu ya. Baca sejarah-sejarahnya, terus lihat dari sejarah-sejarahnya luar biasa gitu. Tapi yang begitu saya respect sekarang aja, jadi Briges itu dibawa ke arah yang memang betul-betul bisa membawa anak-anak itu ke arah yang positif gitu. Iya, betul. Jadi seperti kopdar itu kan kalau kita kumpul ya kumpul gitu. Kumpul. Jadi jangan sampai di kumpul itu ada juga seperti narkoba Iya. gitu kan. Yang penting kita bisa menahan anak-anak lah. Dan mungkin pertanyaan berikutnya dari saya mungkin gini aja, karena apa sih yang sekarang sudah mungkin dijalani lah oleh anak-anak Briges. Ajang berapa tahun kepemimpinan sekarang? Udah ada 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Berarti 1 tahun lagi kalau periode ya. Iya. Kalau periode kepemimpinan berarti 1 tahun lagi. Nah, yang 3 tahun apa sih yang sudah namanya bantuan kepada masyarakat berbentuk apa sih yang sudah dilakukan oleh anak-anak bersama Ajajang gitu? Kalau membantu di mata masyarakat kan ada berapa yang udah banyak. Kemarin di Cibalong yang gempa di desa Cibalong membantu, semuanya juga kan pada datang dari DPW. Alhamdulillah datang pada semuanya membantu kita semua bareng-bareng gitu. Alhamdulillah Parung Ponteng Cibalong kompak semuanya gitu. Alhamdulillah. Terus gempa yang di Nangkasari ke desa Parung bantu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sumber dana dari anak-anak, Iya, dari iuran anak-anak iya, juga gitu. iya, betul, betul. Luar biasa. Ini salah satu yang memang dibilang positif ya. Ini patut dicontoh juga buat semuanya, buat ormas-ormas dan buat anak-anak yang masih ada di jalanan gitu. Ayah. Betul. Jadi yang dulunya menjadi seorang arogansi sekarang bisa berubah menjadi seorang yang menuju ke arah yang positif gitu ayah. Betul, betul. Jadi memang perubahan itu ada gitu kan. Jangan pernah takut berubah, karena memang perubahan itu bisa gitu dilakukan asal niat kita sudah yakin untuk berubah gitu ayah. Dan ini salah satu contoh juga beliau gitu kan, bisa membawa ke arah yang mungkin itu sudah jauh gitu pemikiran, seperti membantu yang gempa gitu ayah, dengan anggaran anak-anak berapa sih anak-anak gitu kan, paling 10.000 15.000 paling ayah gitu. Tapi kita biarpun sedikit, bukan dari nilai sedikitnya, tetapi rasa kemanusiaannya ya luar biasa. Ini salah satu contoh buat kita semua gitu kan. Dan mungkin Ajang apalagi sih yang sudah terus respon anak-anak gitu, respon anak-anak ketika Ajang memproklamirkan nih misalkan pernah ayah anu gempa kurang mere bantuan kumaha sih carana Ajang bisa menyadarkan anak-anak terhadap kemanusiaannya anak-anak gitu. Kalau sama anak-anak kita runding dulu gitu, kita runding dulu sama anak-anak, terus udah runding kita gimana cari dana, harus membantu orang yang korban kegempaan bumi ya, betul saya korban lah ibaratnya ya, korban. Terus cari uang gimana sama anak-anak kumpul,
patungan ya, kalau patungan Iya. ya patungan gitu kemampuannya, terus kan tiap DPC yang lain kan pada ngasih semua, Kasih bantuan juga. kasih juga ngasih gitu, nggak cuman Cibalong Sarua Paropan kan Tasik Selatan pada ngasih tiap DPC juga gitu. Jadi kalau itu sih runtunan acaranya seperti ini kan, ada DPC, DPW ya, Iya. DPW, DPD gitu Iya. ya. Jadi kalau Tasik Selatan itu masuknya apa? Ya DPP. DPP. Ya berarti DPP. Berarti ada ketua DPP dong untuk Tasik Selatan. Ada dan Oh ada dan. ya. Ya mungkin nanti bisalah kita hadirkan ada dan juga gitu kan, biar sinkron gitulah, biar enak gitu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin untuk Ajajang juga sih salah satu track record yang luar biasa gitu menurut saya. Saya paham betul Ajajang dulu sebelum terjun itu gimana gitu. Bener bro, kalau Ajajang sifatnya kalau mau main hantem gitu kan, dia asalkan dia di jalur menurut dia benar, Ajajang ini nggak pernah mundur gitu bro. Saya tahu lah Ajajang dulu gitu. Kalau dia benar, saya nggak bakalan mundur meskipun diiming-iming takut penjara lah, takut apa. Dia orangnya nggak pernah mikir, tapi sekarang dia bisa mengarahkan anak-anak yang memang anak-anak itu dia sayangkan, jangan sampai dia meniru langkah beliau gitu kan, karena memang dia sudah merasa beliau itu salah langkah lah dulu kalau dibilang emosi anak muda ya. Iya, zaman sekarang ini. Emosi anak muda masih dibilang labil gitu. Dibilang labilnya karena memang dulu mah ada aing pemuda kene hukum malih hantam we Iya. gitunya. Da ari sekarang memberikan urang teh menuju dewasa menurut aya. Jadi saya paham betul gimana karakter Ajajang dulu gitu. Dia selagi dia merasa dia itu tidak salah, sampai manapun dia berani ngejar gitu kan. Kalau sekarang mungkin lebih terarah, lebih ke suka ke anak-anak gitu. Jadi suka mengolah anak-anak. Tapi memang saya paling gini Kak, kalau saya ke ormas itu biasanya ditumpangi oleh politik gitu kan. Kalau Briges gimana Kak? Ya sama juga gitu. Sama juga. Ada juga gitu. Ada gitu. Tidak bisa dipungkiri itu Iya. setiap ormas pasti Pasti ada. gitu. Ayah politiknya di mana nih Iya. gitu kan. Dan sistemnya kalau melihat sistem Briges Gajah juga hampir sama ya. Ya sama. Jadi semuanya organisasi itu seperti itu. Jadi kita mengikuti instruksi dari, misalkan kalau DPC tunggu instruksi dari DPW. Jadi semua kita nunggu instruksi. Jadi bukan berarti nunggu instruksi itu kita di bawah tangan mereka, tidak. Tapi memang kita juga punya hak untuk memilih mana nih instruksi yang benar, mana instruksi yang salah. Dan Ajajang juga kan salah satu anggota dari Gajah juga kan? Kalau dulu iya, Dulu tapi iya. kan sekarang kan udah Fokus lah. fokus ke Briges gitu. Untuk anggota sendiri perkiraan berapa orang? Perkiraan 2 kecamatan hampir kemarin di total hampir ada 60 anak-anak. Gila bro, punya pasukan 2 kecamatan 60. 60. Jadi kalau dia nanti ke DPW punya pasukan itu mungkin 200 lah gitu. Cukup lah gitu. Jadi mudah-mudahan lah kita adanya pertemuan ini jadi salah satu pacuan motivasi juga ya Iya, buat yang masih ada asik di jalanan Iya. gitu terus buat orang-orang yang memang memandang Briges itu di sisi buruknya aja. Iya. Oh Briges gini nih, urakan nih, ini jangan hanya kita berdiam diri di posisi yang seperti itu, karena setiap orang punya titik baliknya ya. Dulu seperti itu tapi sekarang berbeda dan tidak bisa dilihat dari masa lalunya, karena seseorang juga punya hak untuk merubah diri gitu aja. Betul. Dan contohnya, salah satu contohnya yang kita jadi tamu yang kita undang sekarang gitu, yang dulunya wah aing mah udah bener gitu kan, lamun aing bener hantem we gitunya aing dulu mah, tapi sekarang kan lebih ke mengarahkan anak-anak. Ribet gak sih Ya dibilang ribet enggak, tapi kan kita menjalani aja dulu. enjoy kan? Iya gitu, membimbing anak-anak gimana kan. Kebanyakan ormas Briges itu kan kebanyakan anak-anak kan, tapi kan harus
harus gimana ya, harus benar-benar gitu membawanya gitu, membawa anak-anaknya ke jalur yang benar gitu. Setiap kita harus jangan ke negatif dulu, jangan negatif, jadi posisinya harus meluruskan, harus membantu masyarakat benar-benar gitu, harus membantu gitu. Dan untuk sekarang mungkin tadi kan sudah ada bantuan bencana, terus biasanya kan anak-anak Briges itu nongkrong sisi jalan aya nu nyebre bisa utik ributkeun gitu kan. Enggak, Untuk kalau sekarang itu ya enggak, kalau gitu sekarang enggak. kalau dulu sih saya lihat dari banyaklah kejadian tapi dengan alasannya yang seperti itu Iya. gitu. Mungkin itu juga termasuknya berita hoak lah Iya, ayah. hoak gitu. Jadi di YouTube, di Facebook itu banyak yang seperti itu, berarti itu tidak benar. Bahkan kemarin juga ada yang mungkin karena baju juga ya. Iya. Kalau seperti baju itu gimana? Pembelian baju ada nggak di toko-toko yang mengatasnamakan Ormas Briges? Dia bukan anggota Briges, tapi dia menggunakan atribut Briges gitu. Ya enggak segampang itu, kecuali kan beli baju kan harus ke DPP gitu. Yang asli. Yang asli. Kalau asli kan harus ke Bandung. Kalau lokal kan ibaratnya nggak ada merek kan, logo di sininya kan itu disebutnya kan nggak asli gitu. Iya. Cuman kayak di apa itu, kalau musik zaman sekarang mah online, zaman online kan iya. ada juga gitu kan, itu nggak ada labelnya di belakang sama di sini gitu. Nggak ada. Jadi kalau yang ciri-ciri yang benar-benar Briges itu di sini ada labelnya di sini, label, ya, ya. di sini. Terus di sini juga Iya, ada labelnya. Iya. Berarti kalau mau melihat Briges sekarang banyak anak-anak juga banyak. Sekarang tuh saya lihat pakai atribut di sininya baju Briges lah atau di Iya. depannya baju Briges. Tapi dia nggak pernah tuh saya lihat kumpul sama anak Briges, nggak pernah gitu Iya. saya melihat anak-anak tersebut. Tapi kok bisa gitu? Makanya saya tertarik untuk menanyakan hal tersebut gitu. Iya. Takutnya jadi apa sih? Jadi penyakit lah Iya. buat Ya, organisasi Ya dia. itu juga kan kebanyakan zaman sekarang banyak yang pakai baju atribut Ormas Briges, tapi kan di udahnya kalau udah ditanyain sama DPW kan di udahnya zaman sekarang kan ada KTA gitu, dipakai Ya. KTA gitu. Kalau punya KTA berarti kan udah diakui gitu, udah resmi. Kalau belum punya KTA kan belum resmi. Berarti abal-abal gitu ya gitu. Kalau pakai baju mah silahkan pakai baju ya, tapi kan yang pakai benar, jangan pakai yang jelek-jelek lah gitu, arahan yang bagus-bagus gitu maksudnya. Pernah gak ada misalkan dari kepolisian yang nanyain gara-gara si anak tersebut memakai baju Briges, terus dia urakan padahal dia bukan anggota Briges? Pernah nggak ada Nah, yang banyak kalau itu kan sering gitu. Kemarin juga saya dengar gitu kan, pakai baju terus dipakai gitu, maksudnya ya dipakai keburukan, terus ditanyain kan nggak punya KTA, cuman disebutnya itu apa namanya ilegal lah, Ilegal lah. ilegal Iya. gitu. Kalau ini saran ya, kalau bisa sih anak-anak Briges juga seperti bantu orang rumah sakit Iya. gitu. Kalau paling depan lah, cobalah buktikan bahwa kelemahan masyarakat itu salah, Iya. gitu kan. Seperti kita bantu untuk misalkan biaya ke rumah sakit atau Iya. biaya apa, nantilah kita bisa ngobrol di belakang kalau untuk hal tersebut. Iya. Dalam banyak juga di link-linknya gitu kan. Kita berbagilah, kita sharing, dan semoga pertemuan ini juga bisa memberikan dampak positif gitu Iya. buat anak-anak khususnya, dan daya semangat juga buat anak-anak. Saya kan gini, di pos bakum ini kita terbentuk dalam tiga keketuaan. Yang pertama ketua bidang, mungkin terus ketua umum, terus ketua di bawahnya itu masih ada ketua-ketua yang lain gitu kan. Iya. Nah, bisa juga kita kolaborasi. Misalkan ada anak potensial nih di Briges juga, kita kolaborasi lah di pos bakum juga gitu. Jadi saling membantu. Seperti kemarin kan gini, saya kolaborasi. Saya juga bawa anak Briges Hikmal, bawa ke pelatihan paralegal. Iya. Jadi sama Epan lah kalau nggak salah, sama Epan, Iya. Iqmal sama Epan ikut. Nah,
situ kita pupuk dengan hukumnya, pengetahuan hukumnya, biar mereka juga paham gitu. Nantinya kalau ada acara-acara lagi, bisalah kita komunikasi berbagi anak-anak gitu ah. Buat pengetahuan hukumnya kita pupuk juga di paralegal, ke paralegalan. Jadi nantinya kalau ada yang cerai tapi tidak mampu, Iya, bisa betul. didorong oleh kita juga menggunakan SKTE. Iya, Terus betul. yang sakit terus tidak mampu bisa kita dorong menggunakan SKTE juga. Iya, iya, betul. Jadi nantinya kita kolaborasi lah biar enak gitu kan. Saya juga di Parung Ponteng sudah mungkin sudah berjalan lah. Kemarin hanya ada beberapa anak sih yang ikut, seperti Iqbal, Epan, terus Rizky Ujang bukannya. Kemarin juga mau ajak yang lain, tapi dia Adit itu nggak ada gitu. Iya. Jadi untuk sekarang mah aktivitas pribadi aja Jang, ngapain aja? Ya kalau sekarang kan kalau musim sekarang kan nggak ada pekerjaan. Pekerjaan. Nggak ada gitu. Jadi Lagi- fokus dulu di anak-anak lah gitu, Iya, sambil main-main lah. main gitu. Sambil mantau sama anak-anak gimana nih gitu. Ya. Tapi anak-anak sekarang komunikasi dengan anak-anak lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dari kan ada grup, kita bisa Iya. komunikasi juga dengan anak-anak. Mas saya kan kedepannya juga kan mau puasa gitu ya. Iya. Malahan saya mau bikin acara buat hari puasa ya. Iya. Iya, Ramadan ya. masuki Ramadan. Memasuki Ramadan saya mau bikin bagi-bagi takjil di Kecamatan Parung Ponteng sama yatim piatu lah gitu. Mantap tuh, bisa kolaborasi juga nanti. Jadi kalau dibawa ke arah seperti itu mungkin anak-anak juga akan tersalurkan gitu Ya, ya. makanya itu saya akan merencanakan terus tiap tahun gitu supaya kan anak-anak biar lurus enggak terus main di jalanan kan pandangan masyarakat kan jelek Jelek, iya. gitu. Tapi udah pernah berjalan ah? Alhamdulillah udah. Oh, dari 2 tahun 3 tahun ke belakang Iya, sudah udah mulai berjalan. kemarin juga kan di Cibalong udah gitu. Tahun sekarang kan di Parung Ponteng. Oh, berarti abis dari Cibalong Parung Ponteng, abis dari Parung Ponteng kembali lagi ke Cibalong Iya, gitu. harus membantu. Luar biasa. Luar biasanya gini, seorang ormas, seorang bekas anak jalanan gitu ayah, kita juga bisa memiliki pemikiran yang memang di situ susah lah buat orang lain untuk memiliki hal seperti itu gitu ayah. Jadi saya mendorong untuk kan menjelang Ramadan biasanya trek-trekan gitu kan, anak-anak bawa motor yang balapan lah istilah nama. Jadi biar tidak ada hal yang seperti itu gitu ya. Iya. Jadi untuk instruksi sendiri aja Jang kepada anak-anak. Misalkan tahun ke tahun kan biasa ada trek-trekan, untuk instruksi ke anak-anak gimana sih cara melarang anak-anak oleh aja Jang gitu. Makanya itu saya akan merencanakan bulan Ramadan itu sama anak-anak kumpul jadi merayakan bulan Ramadan supaya anak-anak jangan di Kecamatan Cibalong sama Parung Ponteng jangan bikin masalah di mata masyarakat. Makanya itu saya bikin acara bagi-bagi takjil entahnya supaya berpikirlah mencarikan buat cari dana buat bagi-bagi takjil sama anak yatim piatu gitu ya. Jadi ada rencana juga untuk bagi-bagi ke anak yatim piatu. Iya, saya mencatat. Target berapa yatim? Rencananya saya paling itu ambilnya desa dulu, paling antara 2 desa lah, Parung Ponteng sama apa itu Cimanggutang apa namanya? Oh, Giri Kencana. Giri Kencana, desa Giri Kencana rencana. Jadi mau ada sweep juga ke desa gitu Iya, kan. iya, Berarti bisa juga nih kalau ada penyumbang dana atau yang memiliki harta lebih, bisalah menitipkan Iya, salah betul. sedikit hartanya buat membantu anak-anak yatim piatu gitu kan. Jadi di situ kalau ada yang mau menitipkan hartanya nanti bisa komunikasi dengan pihak kami juga, dengan pihak Ajajang, biar kita berbagilah. Ada setiap harta yang kita miliki di situ ada harta orang lain, ada hak anak yatim dan juga ada hak orang-orang yang tidak mampu. Jadi
kalau ada yang mau menitipkan hartanya, nah di sini kan garis bawahnya ya kalau ada yang mau menitipkan hartanya kita bisa langsung berkomunikasi dengan Ajajang gitu kan. Nanti sosial medianya dicantumkan juga lah, sosial media Ajajang, biar tahu kalau mau nitip santunan atau mau nitip buat bagi-bagi takjilnya, kita bisa berbagi. Mungkin Ajajang karena waktunya juga udah larut ya. Ya mungkin Ajajang juga jauh perjalanan pulang juga. Untuk sekarang mungkin closing kata-kata mutiara atau kata-kata untuk anak-anak yang masih ada di jalanan gitu. Kata-kata dari Ajajang seperti apa? Ya kalau buat saya gini sama anak-anak, boleh juga kalau main di jalanan, tapi kan jangan terlalu mencolok lah di mata masyarakat. Kalau teratur jangan di pinggir jalanan, di muka umum juga lah. Ya tadi di muka umum. Yang penting kan harus tertib lah. Silahkan aja main silahkan, kumpul silahkan. Yang penting ya jangan pakai kumpul sama anak-anak terus banyak anak-anak kan arogan meresahkan masyarakat, jangan sampai itulah. Kalau kumpul aja silakan. Juga ya yang penting kan jangan di mata umum lah gitu, jangan sampai terlihat gitu kan. Buat saya begitu, segitu aja lah, nggak panjang lebar. Buat anak-anak yang masih kene main di jalanan, cukup dari saya mah sampai di sini gitu, udah aja lah segitu. Mungkin obrolan kita akan berakhir di sini. Untuk kedepannya mungkin kita akan kolaborasi juga dengan Ajajang, seperti bagi-bagi takjilnya, terus seperti kita kopdar bersama anak-anaknya gitu, biar kita juga tahu aktivitasnya seperti apalah sekarang gitu, sehari-harinya juga gitu. Jadi kita paham, dan mudah-mudahan ada juga dari anak Briges yang dititipkan di Pos Bakum ya. Jadi biar kita kasih pemahaman hukumnya, dan juga anak-anak yang dari Briges seperti yang seniornya bisa menyampaikan pemahaman hukumnya terhadap adik-adiknya. Betul. Mungkin itu. Dan untuk kata-kata terakhir dari saya untuk anak-anak yang masih ada di jalanan, stoplah, karena setiap orang memiliki rasa jenuh, jangan sampai sebelum datangnya rasa jenuh kita sudah tidak ada. Jadi buktikan Anda pernah hidup. Bagaimana cara membuktikan Anda pernah hidup? Karena setiap orang kalau meskipun sudah mati, seperti Rasulullah, walaupun beliau sudah tidak ada, tetapi beliau masih dikenang, beliau masih dianggap sebagai panutan dan masih dirasakan keadaannya gitu. Jadi kita juga tinggalkan image baik di mata masyarakat, buktikan Anda pernah hidup, karena orang yang memiliki kebaikan akan dikenang selamanya oleh orang-orang yang diberikannya. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kita lanjut part 2-nya nanti.